minta pada kalian untuk konsekuen, jangan melirik-melirik lagi untuk pindah partai. Mengabulkan permohonan pemohon berusia paling rendah 40 tahun atau pernah menduduki jabatan yang dipilih termasuk pemilihan kepala daerah. Jadi kalau udah ketuk palu itu ya nggak ada lagi, mau diapain lagi, memang udah begitu ketentuannya sudah. Itu menurut saya akan menambah beban dalam proses pengambilan keputusan, suka atau tidak. Itu proses yang saat ini terjadi pada pengambilan keputusan Pak Prabowo. Kalau betul ya, kader Gerindra, Pak Prabowo itu paling sering menyebut anak kandungnya Pak Jokowi sebagai calon paling kuat. El Nino indeksnya semakin menguat, impact-nya akan makin terasa, yaitu kekeringan di hampir sebagian besar wilayah Indonesia. Berkesimpulan, 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Hakim Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materi yang tercantum dalam gugatan nomor 29/51 dan 55/PUU _datar angka Romawi 21/2023. Tetapi di hari yang sama pada 16 Oktober 2023, gugatan keempat dengan nomor gugatan 90/PUU _datar angka Romawi 21/2023 untuk pasal yang sama, undang-undang yang sama justru dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Sehingga Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi, berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Palu sudah diketuk, keputusan sudah diambil. Putusan Mahkamah Konstitusi mungkin mengecewakan banyak pihak. Publik harus menerima putusan tersebut sebagai ketentuan hukum. Jadi kalau udah ketuk palu itu ya nggak ada lagi, mau diapain lagi, memang udah begitu ketentuannya sudah. Gitu. Nah, artinya ya 40 tahun ditolak, tapi punya pengalaman di jabatan politik yang elektif itu dimungkinkan untuk terlibat dalam proses pencapresan maupun cawapres. Putusan MK tersebut sempat dihubungkan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai cawapres Prabowo. Setelah putusan MK keluar, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam peresmian beberapa kantor DPC partainya sempat menyinggung loyalitas kepada kader-kader partainya. Ibu-ibu minta pada kalian untuk konsekuen. Kalau sudah menjadi anggota partai, jangan melirik-melirik lagi untuk pindah partai. Itu tidak ada dedikasi of life-nya. Nah, dengan demikian maka kita benar-benar menjadi pejuang partai. Dinamika politik berkembang dengan cepat. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi, waktu pendaftaran pasangan Capres-Cawapres membuat partai-partai politik dan koalisinya harus mendaftarkan pasangan jagoan yang akan diajukan dalam Pilpres 2024 mendatang. PDI Perjuangan dan koalisinya bersama P3, Hanura, dan Perindo mendeklarasikan cawapres yang mereka ajukan.
Megawati Soekarno Putri yang langsung mengumumkan Mahfud MD sebagai cawapres Ganjar. Saya dengan mantap, kini saya telah mengambil keputusan. Kesemuanya saya tujukan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Karena itulah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Penentuan calon wakil presiden menjadi faktor penting dalam hal kontestasi pemilu mendatang. Hanya koalisi besutan Prabowo Subianto yang belum mendeklarasikan nama calon wakil presiden pendamping Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Menurut Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika, faktor eksternal yang disertakan sebagai penentu dalam koalisi Prabowo justru memperumit keadaan. Prabowo yang selalu menyebut peran Jokowi dan menggadang-gadang putra Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakilnya justru mempersulit koalisi Prabowo untuk mengambil keputusan. Dan dalam teori pengambilan keputusan, betul ketika berbicara mengenai kemenangan itu, teorinya hanya terkait dengan branding capres, branding cawapres disertai oleh soliditas dari mesin politik. Tiba-tiba muncul faktor eksternal lain, terutama terkait dengan kekuasaan, itu menurut saya akan menambah beban dalam proses pengambilan keputusan, suka atau tidak. Itu proses yang saat ini terjadi pada pengambilan keputusan Pak Prabowo. Kalau betul ya, kader Gerindra, Tikar, Pak Prabowo itu paling sering menyebut anak kandungnya Pak Jokowi sebagai calon paling kuat. Dan kita akan lihat kenapa kemudian pengambilan keputusan tidak bisa diambil, karena kemudian terjadi polemik setelah kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan hasilnya. Pemilihan presiden dan wakil presiden telah memasuki masa pendaftaran. Publik akan memilih salah satu dari 3 pasangan calon pemimpin yang akan menjadi nahkoda dan menentukan bagaimana kapal akan berlayar menaklukkan gelombang. Memimpin negeri bukan sekedar menggenggam kekuasaan. Menjadi pemimpin negeri adalah keleluasaan yang dibatasi konstitusi dan semangat mengabdi kepada kesejahteraan pemegang kekuasaan sejati, rakyat Indonesia.